Salam Rahayu teman-teman semua. Sesuai video kali ini saya akan membahas mengenai terawangan. Bagaimana caranya kalian agar menjadi spiritual ahli terawangan, dan apa itu terawangan. Tentunya kalau di video yang akan saya bahas ini akan berkaitan dengan sebuah keilmuan pernafasan dan terawangan yang nyata, bukan yang bersifat halusinasi ataupun berkonsep membuat suatu imajinasi pada pikiran. Sekarang pada dasarnya orang-orang yang terawangan itu pasti dikaitkan dengan spiritual yang anak indigo. Indigo dari lahir bisa melihat ini itu goib-goib, bisa melihat hantu, bisa melihat jin, bahkan bisa menerawang kedepannya orang itu akan seperti apa. Jadi video kali ini saya akan membahas apa itu terawangan, apa itu indigo, bagaimana cara kerja. Yang pertama kita mulai dari yang indigo. Sebenarnya kita dari lahir tuh ya sama. Semua orang itu sama. Nggak ada kok yang kamu bisa lihat ini, kamu bisa lihat itu. Sama-sama di kandungan 9 bulan. Sama-sama lahir itu dia tanpa busana. Sama-sama nangis. Jadi di saat bayi kita umur dalam kandungan sampai 1 tahun, itu ya kita masih mencari ataupun masih perlu diberi informasi-informasi. Nah, disitulah muncul awalnya sebuah pemahaman tentang indigo. Pasti orang tua itu ataupun orang-orang sekitar kita itu akan memberitahu, mengasih informasi. Misalnya kalau anak rewel jam sekian, oh ini ditemanin ini ada yang datang. Anak ini bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Di saat orang tua itu percaya dan lingkungan sekitar percaya, ini akan dianggap sebuah anak yang indigo. Anak yang bisa melihat menerawang-nerawang. Pada konsepnya sebenarnya kita menanamkan sugesti ke anak dari kecil. Makanya kan sering larangan-larangan terhadap anak kecil itu banyak. Contohnya ada anak yang maghrib-maghrib keluar ataupun di gelap-gelapan mainan sendiri. Pasti orang tua atau lingkungan itu melarang. Kamu jangan mainan di situ ada hantu, di situ ada genderuwo, di situ ada kuntilanak. Nah, itu kan menanamkan sebuah sugesti terhadap anak, merekam sebuah rekaman bahwasanya kalau nanti dia di tempat gelap, dia di tempat yang kurang pencahayaan, itu di situ ada hantunya, di situ ada genderuwonya, di situ ada kuntilanaknya. Nah, konsep ini yang dipakai dia sampai dewasa, bahkan sampai tua. Itulah bisa melihat hal-hal seperti itu karena sudah diberi informasi dari kecil. Coba kalau dari kecil itu nggak dikasih, apa ya tahu itu namanya genderuwo, apa ya tahu itu namanya kuntilanak. Karena sudah disugesti, sudah diberi informasi dari kecil. Itu loh genderuwo, apalagi sekarang sosial media banyak. Gambar-gambar hantu-hantu atau apa itu kan banyak. Jadi lebih mudah lagi untuk menanamkan. Nah, hal ini yang membuat buruk anak-anak sekarang. Jadi kalau melihat di tempat gelap
di tempat yang sepi ataupun wingit, itu pasti akan berhalusinasi, itu akan melihat wujud-wujud. Sebenarnya itu memori lamanya itu bangkit ketika di tempat yang dilarang oleh orang tua atau lingkungan. Sebenarnya sama, terjadinya indigo ya seperti itu. Nah, untuk terawangan, orang yang pandai menerawang itu pasti orang yang pandai menilai kondisi. Misal yang mau diterawang banyak nih kan pakar-pakar spiritual ataupun orang pintar lah, itu pasiennya pasti datang minta diterawang, bagaimana saya ke depannya, bagaimana ini itu pasti kan si pasien cerita dulu, saya tuh sebelumnya seperti ini, susah dan ini. Nah, di situ spiritual yang pandai untuk menilai itu sudah bisa menempatkan posisinya sebagai penilaiannya dari cerita-cerita itu. Jadi untuk membuat kesimpulan dia sudah bisa. Nanti kamu pasti kedepannya akan seperti ini dan dipercaya. Ketika pasien itu mempercayai, ya itu akan terjadi. Apalagi ditanamkan sebuah sugesti juga oleh si orang pintar itu. Kamu kedepannya akan punya mobil. Tunggu beberapa bulan lagi kamu akan punya mobil. Diterawang seperti itu. Dan si pasien itu mempercayai. Nah, ini kan semakin kuat. Misalnya nanti saya beberapa bulan lagi saya akan punya mobil. Terus diinget-inget, dipikirkan terus. Karena sudah masuk ke sugestinya. Ya wujud. Karena alam ini kan mewujudkan apa yang kita pikirkan. Karena kita juga berasal dari alam. Ya alam yang akan mewujudkan apa yang kita pikirkan. Di ahli terawangan itu ahli yang pintar membaca kondisi. Dan pasti itu juga bisa dari raut wajah, itu juga bisa. Itu ada teorinya, itu ada. Membaca raut wajah bahwa dia bohong, bahwa dia punya masa lalu yang kelam ataupun buruk, bersedih yang berlebih. Dari raut wajahnya kan juga bisa itu. Dan itu ada di ilmu-ilmu psikologis, itu ada itu. Sebenarnya terawangan memanfaatkannya dari hal-hal apa yang dia ceritakan, dari raut wajahnya, itu juga bisa. Tapi di sini berkaitan dengan ilmu pernafasan, yang berkaitan dengan terawangan itu adalah intuisi yang kuat, masih berhubungan dengan mata batin yang kuat. Karena mata batin itu letaknya di area kepala, yaitu di kepala, di pemahaman kita. Ketika seseorang pemahamannya itu meningkat atau bangkit, itu bisa menilai orang dengan sangat cepat, membuat kesimpulan yang sangat cepat dan pasti dipercaya. Omongannya itu pasti dipercaya. Karena dia sudah paham konsepnya akan seperti apa, orang ini nanti yang dihadapi itu seperti apa. Jadi olah pernafasannya akan diolah itu bagian area kepala. Itu sama seperti mengaktifkan mata batin, mengaktifkan intuisi, mempertajam intuisi. Itu nanti bisa untuk terawangan. Tapi terawangan yang nyata untuk membaca kondisi seseorang itu, bukan menerawang terawang saya ada kodamnya apa, terawang saya nanti punya istri berapa atau berapa, bukan seperti itu. Yang dimaksud itu terawangan adalah ketika kita mampu membaca situasi pasien atau orang yang akan kita hadapi itu. Kita mampu membaca gerak-geriknya, kita mampu membaca pemahamannya, karena kita lebih paham. Intuisi kita sangat kuat. Itu mata batin. Dan yang perlu diperkuat yaitu bagian cakra kepala. Tetap menggunakan
cakra ajna. Pernafasannya sama seperti membuka mata batin. Dan pendorongnya tetap dari bawah. Pernafasan area bawah itu untuk mendorong energi untuk naik ke atas. Dan atas ini yang akan memancarkan. Jadi untuk yang kurang pemahaman itu perkuat lagi intuisinya itu dengan cara membangkitkan cakra area kepala. Jadi nggak perlu kok bagaimana agar bisa menjadi ahli terawangan, udah nggak perlu ijazah lagi, udah nggak perlu. Nanti ujung-ujungnya mahar lagi. Terawangan ini tingkat 1, tingkat 2, maharnya beda-beda lagi. Padahal sama, nanti cuma disugesti. Kamu latihan ini, kamu puasa sekian hari, nanti kamu bisa nerawang ini, kamu bisa melihat kodamnya orang itu, kamu bisa melihat jinnya orang itu. Padahal itu semua hanya membangkitkan intuisi kita melalui sugesti. Dan tanpa pengijazahan, tanpa tirakat apapun, itu kita bisa. Cukup melakukan olah nafas yang tepat. Mengolah nafas, tahan di area kepala. Jangan lama-lama karena ini akan pusing, karena ini saraf kepala dan harus lembut. Ketika kita sudah mampu menguasai rasa dan pikiran, itu intuisi kita akan membangkit dan sangat kuat. Tak bisa itu untuk menjabarkan suatu pemahaman juga, itu juga bisa. Jadi nggak ada kok nerawang kodamu apa, di sana ada jin ini, saya terawang dulu. Itu masih halusinasi, di ranah halusinasi. Dan yang melihat ya cuman orang itu, yang lainnya nggak bakal bisa melihat, karena itu buah pikiran dia dari memori lamanya, bahwa kalau di tempat seperti ini kamu akan melihat ini, sudah tersugesti dari kecil. Jadi untuk teman-teman semuanya, bagaimana cara untuk membangkitkan itu, ya kita olah nafas yang tepat. Mengolah nafas dengan tenang, dengan lembut, karena ini area saraf kepala. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Tetap dukung channel saya Ngaji Pikir. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.